Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, bertemu lagi dengan Budi Ken ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, sebelum memulai pembelajaran, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, pastikan anak-anak sudah mandi, sudah mencuci tangan, sudah sarapan, sudah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menaati protokol kesehatan. Usahakan anak-anak untuk tidak keluar rumah ya. Apabila terpaksa keluar rumah, anak-anak jangan lupa untuk memakai masker, menjaga jarak, dan menaati protokol kesehatan yang berlaku. Nah, anak-anak, pastikan hari ini anak-anak sudah sehat dan semangat untuk belajar. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak. Saat anak-anak berada di lapangan, rambut anak-anak sering bergerak nggak? Pasti iya kan? Nah, energi apa yang menyebabkan rambut anak-anak bergerak? Nah, hal itu akan kita pelajari hari ini ya. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi perubahan energi gerak, kemudian mengidentifikasi informasi yang ditemukan dalam percobaan. Nah, nanti anak-anak akan melakukan sebuah percobaan. Anak-anak sudah siap belajar? Yuk, mari kita belajar. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak sumber energi apakah yang membuat kincir angin bergerak? Nah, untuk mengetahui hal itu, Siti memiliki kincir yang terbuat dari kertas. Ia senang memainkannya. Kincirnya berputar jika tertiup angin. Siti belajar membuat kincir angin dari ayahnya. Menurut ayahnya, kincir angin yang sebenarnya bisa digunakan untuk menggerakkan alat penumbuk padi atau gandum. Selain itu, juga bisa digunakan untuk menggerakkan alat untuk memompa air. Maukah kamu memiliki kincir seperti kepunyaan Siti? Ayo kita membuat kincir sederhana dari bahan kertas atau plastik. Anak-anak, di sini Ibu mempunyai video bagaimana cara membuat kincir angin. Disimak ya videonya. Nah, pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya anak-anak. Jadi kita menyiapkan kertas lipat, 2 kertas lipat, kemudian gunting, jarum pentul, solatip, dan double tip atau lem. Jadi bisa salah satunya. Nah, kemudian kita menyiapkan 1 kertas lebih dahulu. Kita lipat secara diagonal. Nah, jadi seperti ini. Kita melipatnya sebanyak 2 kali. Nah, jadinya seperti ini ya anak-anak. Kemudian kita buka sehingga membentuk bekas garis yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran di tengahnya. Kita bisa memanfaatkan selotifnya. Nah, kita bisa memanfaatkan lingkaran di bagian tengahnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan menggunting bekas lipatan tadi. Nah, kita mengguntingnya jangan sampai mengenai lingkaran yang telah kita buat tadi. Nah, kita gunting keempat bekas garisnya. Kemudian kita tempelkan double tip di tengahnya atau di lingkarannya. Atau anak-anak juga bisa menggunakan lem, tapi double tip dirasa lebih kuat ya anak-anak, lebih merekat. Nah, selanjutnya kita tempelkan ujung-ujung dari sisi-sisi yang telah kita potong tadi. Nah, kita tempelkan di tengah sehingga menjadi seperti ini.
Nah, selanjutnya silakan anak-anak menggunting kertas berbentuk lingkaran, ukurannya disesuaikan, kemudian ditempelkan di tengah untuk menutupi tempelan dari ujung-ujung kertas tadi sehingga bisa menjadi lebih rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tangkainya ya anak-anak. Kita menggunakan kertas yang satunya, kita gulung secara menyamping. Kita mulai dari pojok ya. Jadi menggulungnya bukan secara lurus. Nah, setelah itu kita rekatkan dengan double tip agar tidak mudah lepas. Nah, kemudian kita membuat gulungan satunya lagi nih anak-anak, tapi yang ini lebih pendek. Kita bisa memanfaatkan kertas sisa membuat baling-balingnya tadi. Nah, kalau ini menggulungnya secara lurus ya anak-anak. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita siapkan jarum pentulnya. Nah, jarum pentul ini kita tusukkan dari bagian depan baling-balingnya. Nah, hati-hati dalam menusukkannya ya anak-anak, karena jarum pentul ini merupakan benda yang tajam. Selanjutnya kita masukkan gulungan yang pendek tadi, yang kecil tadi. Nah, kemudian kita tancapkan ke tangkai yang telah kita buat. Nah, untuk ujung dari jarum pentulnya bisa kita bengkokkan, kemudian kita lem dengan double tip, kita rekatkan agar lebih rapi dan tidak mengenai tangan. Nah, kincir anginnya sudah jadi. Nah, anak-anak, kalau tadi sudah membuat kincir angin dari kertas, sekarang kita membuat kincir angin dari plastik ya. Alat bahannya yang pertama, botol plastik bekas, yang kedua gabus bekas dan tutup botol, yang ketiga lidi atau sumpit, dan yang keempat gunting. Kemudian langkah-langkah pembuatannya yaitu yang pertama, gunting botol plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. Kemudian yang kedua, buatlah 4 sayatan sepanjang baling-baling plastik, atur agar jaraknya sama. Kemudian yang ketiga, masukkan baling-baling ke dalam setiap sayatan tersebut. Pasang sumpit atau lidi di bagian tengah gabus. Kemudian kincir siap digunakan. Tambahannya, potongan bagian dasar botol, buat 2 lubang di sisi kanan dan kiri badan botol, masukkan dan pasangkan baling-baling plastik ke dalamnya. Nah, anak-anak, ketika melakukan percobaan dalam suatu kegiatan, anak-anak perlu mematuhi panduan keselamatan kerja dalam kegiatan. Dengan berhati-hati, anak-anak dapat menjaga keselamatan diri dalam melakukan percobaan. Nah, apa saja panduan keselamatan kerja yang harus dipatuhi? Nah, berikut adalah petunjuk keselamatan kerja yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu berhati-hatilah dalam penggunaan benda tajam. Yang kedua, minta bantuan guru jika benda-benda yang digunakan membahayakan keselamatanmu. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai instruksi guru. Yang keempat, perhatikan setiap peringatan khusus yang terdapat pada setiap percobaan. Nah, setelah itu, laporkan hal sekecil apapun yang membahayakanmu kepada guru ya. Nah, setelah anak-anak membuat kincir angin yang terbuat dari kertas, bawalah kincir angin itu berlari. Lihat apa yang akan terjadi. Kemudian, ketika anak-anak sudah membuat kincir air yang terbuat dari plastik, coba tuangkan air ke bagian atas baling-baling. Kemudian, perhatikan apa yang terjadi dan tuliskan persamaan dan perbedaan di kolom berikut ini ya. Setelah anak-anak melakukan percobaan tadi, jangan lupa untuk menulis laporan hasil percobaan ya. Ditulis di buku tugas masing-masing. Laporan kegiatan percobaannya, format bisa mengikuti yang ada di buku siswa.
Kemudian anak-anak bisa menuliskan 5 manfaat kincir angin dan kincir air dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa dikerjakan di buku tugas masing-masing ya. Baik anak-anak, karena kita sudah belajar banyak hari ini, Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Iya benar, hari ini kita sudah belajar tentang energi gerak. Ibu harap anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan oleh Ibu ya. Apabila ada yang kurang paham, anak-anak bisa bertanya Ibu lewat WA. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian dari Ibu ya anak-anak. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan selalu menaati protokol kesehatan yang berlaku supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.